wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 7? Tadi Bu Jana sudah menyampaikan hasil penilaian harian yang sudah Bu Jana kirimkan di Google Classroom. Anak-anak sudah melihat nilainya masing-masing ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi bab kedua, yaitu tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Namun pada pembelajaran kali ini Bu Jana akan menjelaskan berkaitan dengan jujur saja. Untuk amanah dan istiqomah di pertemuan selanjutnya. Langsung saja ya, yang pertama jujur. Nah, jujur itu kata lainnya itu dari bahasa Arab, yaitu siddiq atau as-siddiq. Berasal dari bahasa Arab sodako yasduku sidkon siddiqon, yang berarti benar, nyata, benar dalam perkataannya atau jujur. Nah, itu dalam bahasa Arab itu siddiq. Kalau kita mendengar kata siddiq, anak-anak pasti pernah mendengar atau pernah mempelajari khalifah yang menerima gelar, yang diberi gelar as-siddiq, itu adalah Abu Bakar. Nah, itu jadi Abu Bakar itu adalah seorang sahabat Nabi atau khalifah yang memiliki sifat jujur, itu ya. Jadi siddiq itu artinya jujur. Kemudian jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Coba kita ke slide selanjutnya. Jujur itu mengandung 3 unsur, yaitu kebenaran, kebaikan, dan kegunaan. Yang pertama, kebenaran. Jujur mengandung nilai kebenaran. Yang kedua, kebaikan. Dalam kejujuran terkandung sesuatu yang baik. 3, kegunaan. Jujur selalu memuat hal yang berguna, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Itu 3 unsur dari jujur. Sampai sini anak-anak sudah paham ya jujur itu seperti apa, gitu ya. Kemudian dalil tentang kejujuran. Nah, ini dalil ya, ini hadis. Yang pertama Bu Jana sampaikan hadis. Nah, hadis ini sering kali keluar di soal-soal, baik mungkin soal ulangan dari Bu Jana, UTS juga dari Bu Jana, ataupun PAS dari Dinas, ini sering keluar. Nah, mari kita baca bersama-sama ya. An Abdullah bin Mas'udin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sidqa, sesungguhnya jujur itu yahdi ilal birri, membawa kepada kebaikan, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu membawa ke surga. Jadi jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Jadi jujur itu salah satu dari kebaikan. Ini dalilnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalil selanjutnya yaitu berkaitan dengan firman Allah. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Nah, ini juga salah satu dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran ini seringkali menjadi patokan, menjadi dasar dalil berkaitan dengan jujur. Walaupun banyak ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan jujur, tapi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42 ini yang biasanya selalu menjadi patokan ya, atau menjadi dasar dalil berkaitan dengan jujur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqo, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran, bil batil, dengan kebatilan, wa taktumul haqqo, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Antara kebenaran dengan kebatilan jangan dicampur adukan. Dan jangan sampai kita menyembunyikan kebenaran padahal kita mengetahui yang sebenarnya. Jadi artinya apa? Seringkali kita ketika orang mau berbohong atau tidak jujur, dia tahu yang sebenarnya tapi dia menyembunyikan
kebenaran itu. Kemudian yang dikeluarkan adalah ucapan yang palsu atau yang tidak benar. Nah, kemudian kita ke sini, macam-macam jujur. Macam-macam jujur itu ada 5. Siddiq al-qalbi, al-hadis, al-amal, al-wa'ad, al-hal. Yang pertama, Bu Jana jelaskan siddiq al-qalbi, atau artinya jujur dalam berniat. Artinya apa? Kalau kita melihat dalil innamal a'malu binniyat, artinya segala perbuatan harus diawali dengan niat. Kita jujur dalam berniat. Intinya apa? Kalau kita melihat, Bu Jana langsung mencontohkan ya, jangan sampai kita dalam hati kita tidak jujur, dalam niat kita tidak jujur, karena hati yang tidak jujur, niat yang tidak jujur, maka bisa menciptakan atau menghasilkan, memunculkan suatu perbuatan yang tidak baik. Kalau Bu Jana contohkan seperti ini, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, itu Nabi Muhammad mengajak rajanya menjadi Islam. Kemudian ada statement bahwa yang akan menjadi raja Madinah itu adalah orang yang muslim, orang yang mukmin. Kemudian ada salah satu orang yang mengaku diri yang mukmin tetapi dalam hatinya kafir, seperti itu. Itu dia tidak jujur dalam niatnya, tidak jujur dalam hatinya. Jadi kalau hati kita bersih, maka perilaku yang kita keluarkan dari diri kita atau yang kita hasilkan dari perilaku itu adalah perilaku yang baik. Itu. Kemudian siddiq al-hadis atau siddiq dalam berucap, jujur dalam berucap, jujur dalam perkataan. Dalam berkata kita jujur dan tidak berbohong. Nah, orang yang selalu berkata jujur, maka dirinya akan dipercaya oleh orang lain. Seperti itu ya. Kemudian selain jujur dalam berucap, juga ada siddiq al-amal, yaitu jujur dalam berbuat. Jujur dalam berbuat. Nah, selain jujur dalam hati, dalam perkataan, kemudian kejujuran lain yang tidak kalah pentingnya itu adalah jujur dalam perbuatan. Nah, kalau kita melihat perbuatan kita itu adalah salah satu hal yang dipertimbangkan oleh Allah dalam meraih posisi mulia di surga. Artinya apa? Jujur dalam perbuatan itu adalah kita melakukan sesuatu itu tidak berdasarkan apa yang dilihat oleh manusia. Misalnya kita melakukan sholat secara khusyuk, secara misalnya lama, bacaan yang dibaca panjang, karena niatnya untuk dilihat oleh orang lain. Nah, itu tidak jujur dalam perbuatan. Maka pernah ada sebuah tulisan itu seperti ini, ketika kita mau melihat orang itu seperti apa, dilihat ketika dia sendiri. Artinya apa? Ketika dia sendiri, apakah dia bisa jujur dalam perbuatannya? Ya, orang yang sendiri itu dia akan apa adanya, dia yang seperti itu. Tapi kalau kita melihat ketika dia bersama orang lain, kita tidak pernah tahu apakah itu jujur dalam perbuatan atau tidak. Misalnya, kamu dalam keadaan sendiri, sholatnya tetap khusyuk, tetap khusyuk dan benar-benar berserah diri kepada Allah. Kemudian ketika bersama orang lain pun juga sama. Berarti kamu sudah melaksanakan yang namanya siddiq al-amal, seperti itu ya. Tapi kalau kamu sendiri itu semrawut atau sakar PDW ketika sholat, kemudian ketika di hadapan orang lain berusaha untuk perfect dalam sholat dan lain sebagainya, misalnya ini bicara mencontohkan sholat ya, nah itu berarti kamu belum termasuk jujur al-amal atau jujur dalam berbuat itu. Kemudian ada yang namanya siddiq al-wa'ad atau jujur dalam berjanji. Kalau kita ingat, kata janji itu sama dengan hutang. Janji itu apa saja? Apapun janji itu. Nah, kalau kita sudah berjanji kepada orang lain, maka harus kita tepati. Karena itu sama dengan hutang. Kalau kita berhutang dan kita tidak menepati, maka akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka orang yang menepati janjinya itu masuk siddiq al-wa'ad. Misalkan
si Ahmad ini berjanji kepada temannya akan mentraktir makanan misalnya. Nah itu, dan dia tepati janji itu, maka ketika dia berjanji maka orang lain akan percaya. Namun ketika si Ahmad ini berjanji kepada temannya untuk mentraktir dan dia tidak mentraktir misalnya, nah maka orang lain tidak akan percaya ketika Ahmad hendak mentraktir seperti itu. Kemudian ada yang namanya sidik al-hal, jujur dalam kenyataan. Jujur dalam kenyataan itu, nah, jujur dalam kenyataan artinya kita menerima apa yang Allah takdirkan untuk kita. Kita berbuat sesuai dengan yang kita punya. Kita tidak boleh memaksakan diri. Misalnya, kita tidak boleh memaksakan diri untuk menjadi orang lain. Sedangkan kamu nyaman dengan dirimu sendiri. Misalnya kamu nyaman ketika anak-anak berbuat care sama teman, anak ceria, terbiasa dengan perilaku ceria, terbiasa dengan perilaku yang humble dan lain sebagainya. Tapi di sini ada yang meminta kalian untuk menjadi orang yang pendiam, kalem dan sebagainya. Padahal kalian tidak merasa nyaman dengan perbuatan itu. Maka kamu harus jujur dalam kenyataan. Artinya apa? Saya memiliki sifat yang ceria, saya cerewet, ya sudah, kamu gunakan untuk hal yang baik dengan cara diri kita senang dan tidak tertekan. Itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa meminta kepada Allah untuk menjadi anak seorang sultan, anak seorang presiden dan sebagainya. Nah, kita hanya bisa menerima, entah itu anak seorang guru, anak seorang petani, anak seorang pedagang dan sebagainya. Maka apa? Kita harus jujur dalam kenyataan itu. Jangan sampai kita melakukan hal-hal di luar batas kemampuan orang tua atau di luar batas kemampuan kita. Nah, disinilah jujur dalam kenyataan itu sangat penting. Jangan sampai kalian berhura-hura, berfoya-foya, sedangkan orang tua tidak memiliki uang yang cukup untuk itu. Maka terima kenyataan, bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Seperti itu, yaitu contoh dari sidik al-hal. Kemudian hikmah dan manfaatnya. Orang yang jujur itu akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, tapi ketika orang yang terbiasa berbohong, maka dia tidak akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapat banyak teman. Orang yang jujur itu banyak teman-teman yang akan menyukainya. Jadi sehingga apa? Dia memiliki banyak teman. Kemudian mendapat ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Nah, ketentraman hidup itu adalah surga di dunia. Jadi kalau kita pengen tentram hidupnya, maka harus berusaha kita untuk jujur. Salah satunya untuk jujur. Yang selanjutnya adalah mendapat ridho dari Allah. Orang yang jujur akan mendapatkan ridho dari Allah. Nah, itu anak-anak yang bisa Bu Jana sampaikan. Ketika ada pertanyaan, silakan bisa japri atau lewat Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.